Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham. Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, bertemu kembali dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur yang pada kesempatan ini berada di Pura Ranu Ngudisari. Pura Ranu Ngudisari berada di Desa Gondang, Mojosari, saya tahunya segitu. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh bersama dua anak muda. Anak muda yang memiliki semangat, ya memang jiwa muda, tapi anak muda yang berorientasi ke depan dengan tidak meninggalkan budaya. Iki sing angel, anak muda yang kayak begini ki golek aneh angel, maka saya sengaja datang ke pura ini dari Surabaya berburu bisa bertemu dengan mereka. Sekalipun mereka anak muda, tapi kesibukan mereka mungkin lebih sibuk dari saya. Mas Momo ini adalah di samping seorang karyawan, kepala pabrik, beliau juga guru pasraman, beliau juga kepala rumah tangga. Kalau Mas Hernowo, beliau adalah seorang sarjana pertanian ya Mas? Yeah. Memiliki kebun, porang. Beliau juga mahasiswa Stah Santika Dharma sekalipun sudah sarjana. Dia juga di Prajaniti, Pradah, PHDI itu. Si kesibukannya pasraman juga membantu Mas Momo. Nah, kembali kepada topik yang akan saya bahas adalah bagaimana keberadaan pura, berdirinya Pura Ranu Ngudisari yang di video di depan tadi sudah Bapak Ibu lihat bagaimana jalan masuknya adalah ya cukup untuk satu kendaraan, tetapi semangat dari mereka sebagai anak muda terus membangun untuk menegakkan ajaran Dharma di lingkungan yang ada ini. Nggih. Mas Momo, kira-kira bisa bercerita sedikit tentang asal mula dari sejarah keberadaan pura sampai disebut dengan Pura Ranu Ngudisari. Itu bagaimana? Silakan Mas Momo. Pak Gede, terima kasih. Selamat datang di Pura Ranu Ngudisari. Terima kasih. Sebelum jauh, saya koreksi tadi penyebutan alamat. Ini Pura Ranu Ngudisari ini berada di Dusun Telagan. Nah, Dusun Telagan, Desa Pohjejer, Kecamatan Nyanggondang, Kabupaten Mojokerto. Oh, Gondang itu kecamatan. Ya, oh, iya. Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Dan awalnya Pura Ranu Ngudisari ini, Pak Gede, ini dulu berawal dari sebuah sanggar pamujan. Sanggar. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 75. Mas Momo udah lahir tahun 75. Ya, tapi tahu sejarah karena ada catatan ya. Ya, terus Momo terus. Masih sanggar pamujan. Kemudian berikutnya dari arahan dan bimbingan dari waktu itu yang saya ketahui dan saya sempat mengikuti masih kecil dulu, ada arahan dari WHDI Provinsi Jawa Timur, ada pengerahan bakti sosial ke sini. Kemudian dibangunlah sebuah pura dari sanggar pamujan yang itu hanya sebidang bangunan saja untuk ritual keagamaan yang ada di sini. Buddha Jawi Wisnu. Buddha Jawi Wisnu Kemudian dengan arahan dari WHDI Provinsi Jawa Timur waktu itu dengan bakti sosial membangun sebuah pelinggih Padmasari di sini. Oh, belum sebesar ini waktu itu masih kecil. Masih di area Candi Bentar. Masuk itu hanya 6 lawan 10 meter, 8 meter ada pelinggih Padmasari yang ada di situ. Hanya itu aja, Pak. Nah, tentu pada saat proses pembangunan itu ya mungkin Mas Hernowo juga belum ada, tetapi ketika bangunan itu sudah ada tentu kan peran pemuda. Nah, peran pemuda ini, nah bagaimana Mas Hernowo sebagai ketua Pradah juga ya, sebagai ketua Pradah untuk menggerakkan tidak saja pemuda yang ada di sini, saya yakin tentu pemuda yang ada di khususnya di Kabupaten Mojokerto, bahkan mungkin di kota-kota seputaran Mojokerto. Bagaimana Mas Hernowo untuk
mengajak mereka atau memperkenalkan keberadaan pura sehingga mereka juga terpanggil untuk memberikan satu bantuan, Mas Herno. Nggih, terima kasih Pak Gede. Memang dalam pembangunan Pura Ranungu di Sari ini perjalanannya cukup panjang. Jadi kita mewarisi dari para sesepuh kita dulu itu, kalau tidak salah itu yang seperti disampaikan Mas Momo tahun 75 itu masih berupa Sanggar Pamujan. Kemudian karena seiring berjalannya waktu, zaman ini memang kita umat Hindu di Kecamatan Gondang ini memerlukan rumah ibadah yang representatif, karena dulu itu kita nggak representatif rumah ibadah kita. Mandala utama ya di situ, Mandala Madya ya di situ, Balai Perwarakan juga di situ, sehingga memang tidak sesuai dengan apa istilahnya kan kosali ya, kurang representatif Pak. Sehingga pada tahun perjalanannya cukup panjang, sehingga kemudian tahun 2012 itu kita mulai pembangunan. Dan kita pemuda-pemuda ini, Mas Momo dulu masih Prada juga, Mas Momo saya juga Prada itu menjadi panitia pembangunan pura ini. Jadi kita menggalang dana manual dulu itu manual Pak, keliling ke Pura Mandaragiri, Semeru Agung, Surabaya, Sidoarjo, bahkan sampai kita nyebrang Pulau Bali untuk nyebarkan proposal. Tapi Asungkara kurang maksimal. Namun karena dari itu kita belajar terus gimana kita berjuang untuk melakukan penggalangan pembangunan pura ini, sehingga Asungkara kita dibantu oleh Bapak Insinyur Nyoman Garmita. Beliau yang juga banyak membangun pura-pura di Jawa ini, salah satunya di Pura Poten Bromo. Itu beliau membantu kami mengenalkan jaringan-jaringan beliau, bahkan sampai pemerintah kabupaten dan pemerintah Pak Ketut Ambare ya. Pak Ketut Ambare itu adik beliau, dan di pemerintah provinsi itu kami dihubungkan. Karena umat kami orang desa nggak ngerti jalur administrasi ya. Kemudian kita pemuda ini disuruh gerak bikin proposal ke sana kemana-mana. Kemudian kita juga di era modern ini kita coba galang dana lewat media sosial. Asungkara respon umat Sedharma di seluruh penjuru Nusantara ini nggak banyak, tapi ada gitu yang membantu kami, sehingga Asungkara tahun 2014 ini kita pemuda bersama ibu-ibu, bersama bapak-bapak, bersama-sama akhirnya bisa mewujudkan Pura Ranungu di Sari ini. Seperti keadaan yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, itu tadi sedikit perjalanan mereka dalam membangun keberadaan pura yang berasal dari sebuah sanggar pamujan. Sekali lagi secara pribadi, saya mungkin mewakili mereka mengucapkan terima kasih kepada para dermawan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang telah membantu pembangunan Pura Ranungu di Sari ini. Mereka tidak bermaksud untuk menonjolkan diri bahwa aku yang membangun, tidak. Tapi karena mereka anak muda seperti di awal saya ingin membangkitkan semangat anak-anak muda kita dimanapun berada. Seperti mereka tanpa pamrih berjuang dengan media yang ada, dengan sarana yang ada untuk mendirikan tempat ibadah yang representatif seperti yang diharapkan oleh Mas Hernomo tadi. Nah, Mas Momo, supaya umat kita juga tahu, Piodalan pura ini tuh jatuh pada hari apa, Mas Momo? Di Ranungu di Sari ini odalan pada Tilem Karo. Tilem Karo itu kalau sasih Karo ya. Jadi Piodalan pura ini jatuh pada Tileming Sasih Karo. Jadi setahun sekali ya, karena kita ngambil sasih. Ya. Nah, bagaimana sarana upacara ketika upacara Piodalan itu, Mas Momo? Ya sedikit saja saya dengan apakah dengan Banten budaya yang ada di sini atau bagaimana, Mas Momo? Ya, untuk pelaksanaan upacara-upacara di sini, Pak, kami sarananya kita sesuaikan dengan adat lokal di sini, ya, yang seperti padatan kebiasaan kami laksanakan, ya, Banten, Tumpeng, dan lain sebagainya. Kemudian juga
dilaksanakan oleh pemangku Nggih. yang sudah ada di Pura Pura Ranu. Ranu Ngodisari ini. Seperti itu, sesuai dengan kemampuan kita untuk melaksanakan bakti dalam kegiatan-kegiatan upacara. Oke, Mas Momo, terima kasih. Jadi sekali lagi piodalan tegak piodalan pada puri ini jatuh pada Ileming Sasih Karo. Kemudian dengan sarana bentuk bebantenan disesuaikan dengan tradisi atau budaya atau kebiasaan yang ada di sini. Nah, kemudian Mas Hernowo sekarang, ketika piodalan itu tentu kita kan banyak melibatkan di samping orang tua sebagai sesepuh memberikan petunjuk bagaimana peran-peran anak-anak muda di khususnya di daerah Mojokerto ya Mas Hernowo. Nggih. Astungkara Pak, untuk kami para pemuda ini bertahap mulai sejak pembangunan itu, karena pembangunan ini sudah seperti ini, jangan sampai pembangunan ini tidak diisi. Karena itu kami pemuda juga dengan adik-adik Pasraman itu mengisi bagaimana pura ini bisa hidup, kan gitu. Kita sering menggunakan pura ini untuk kegiatan keagamaan, kemudian adik-adik Pasraman itu belajar di sini juga. Kemudian kita ajari juga Pak Gede, ketika ada upacara atau acara keagamaan itu sangat besar perannya adik-adik kami yang ada di Pasraman dan pemuda itu mengisi jalannya acara itu. Iya. Bahkan ada yang jadi pembawa acara, ada yang membaca sloka, Tarian-tarian juga ada ya. yang tari-tarian, tari remo, tari rejang dewa, kemudian ada mekidung, Iya. dan juga sampai ada yang dharma wacana. Ah, Jadi, iya, jadi iya, siap. adik-adik anak-anak itu sudah ada yang mulai belajar dan sudah ada yang pandai berdharma wacana. Dan itulah cara kami mengisi pembangunan Pura Ranu Ngodisari ini yang sudah jadi ini, supaya enggak hanya jadi bangunan saja tetapi tidak ada aktivitas Ya. keagamaannya. Seperti itu Ya. Pak Gede. Nih, saya ngasih aplaus. Oke. Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, demikian sejarah singkat keberadaan Pura Ranu Ngodisari, kemudian sedikit cerita bagaimana semangat anak-anak muda yang diwakili dimotori oleh Mas Hernowo, anak muda khususnya yang ada di Mojokerto, Mojosari, dalam rangka mempertahankan budaya, mempertahankan keberadaan ajaran Dharma atau agama Hindu di kota Mojokerto, Mojosari, khususnya di daerah Kecamatan Gondang ini. Demikian, semoga pesan Dharma kali ini dapat bermanfaat, memberi semangat, memberikan motivasi kepada mereka, juga kepada pemuda-pemuda Hindu dimanapun berada. Pada akhirnya Mas Hernowo, terima kasih untuk waktunya di tengah kesibukannya. Mas Hernowo, terima kasih juga. Tadi Mas Momo, sorry saya mesti kebalik. Mesti terbalik karena malum sudah tua. Oke. Sekali lagi terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan para mesanti, sikap Anjali. Om Santi Santi Santi. Om.